selama ini mungkin taunya Bali. Bertempat di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa, staf ahli Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Eli Umar membuka pencanangan gerakan berbudaya bersih dan senyum. Dalam gerakan berbudaya bersih dan senyum ini ditetapkan 8 prinsip revolusi mental, diantaranya gerakan sosial, tekad politik, moralitas publik, dan partisipatif. Gerakan bersih dan senyum itu awalnya akan ditujukan pada kawasan pantai-pantai di Indonesia, khususnya pantai-pantai yang kurang mendapat perhatian dalam perawatannya. Gerakan ini dilakukan guna menunjang target Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Indikasinya, kalau orang mengasihi bangsanya, mencintai bangsanya, mau nggak malakin? Ya nggak mau toh, ya kan? Mau nggak mereka bikin kotor? Ya nggak mau toh. Nah ini kita kasih apa? Kita monitoring mereka atau kita motivasi mereka bahwa hidup mereka itu ada harapan kok. Bukan nggak ada harapan. Kita kasih library. Ini nanti Pak Safri ini Deputi 4 dari Menko Maritim yang akan mengatur semuanya. Diharapkan dengan adanya gerakan ini dapat meningkatkan sektor pariwisata maritim, meningkatkan ekonomi maritim, dan terbangunnya kembali kepedulian masyarakat pada lingkungan. Gerakan ini juga akan dilakukan di seluruh pantai di Indonesia. Dari Jakarta, Sunu Probo Baskoro, Subur Atma Miharja, Kantor Berita Antara mewartakan. Pantai indah Indonesia keren. Human trafficking atau yang biasa dikenal dengan perdagangan manusia merupakan tindak kriminalitas yang masih rentan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus perdagangan wanita yang marak dibicarakan di media. Perempuan dan anak merupakan yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, di mana tindak kriminal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa mengatakan hal ini disebabkan masih berkeliaran secara bebasnya para trafficker atau penjual dari perdagangan manusia ini, sehingga dibutuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera seperti sanksi sosial. Sekarang karena ada traffickernya. Nah, trafficker ini sesuatu yang sangat menggiurkan. Trafficking in women and children itu mafia internasional. Oleh karena itu, kepada trafficker itu sama dengan drug trafficker, harusnya memang diberikan penjeraan hukuman. Hukuman apa itu? Tidak harus semua berakhir dengan kematian, tidak. Penjeraan hukuman. Jadi kalau trafficking in women and children, traffickernya itu kalau di sangat banyak negara sudah memberikan social punishment. Kebayang nggak sih kalau fotonya itu ditempel di public spare, di SPBU, di mall-mall, di sekolah-sekolah, hati-hati loh, dia ini loh trafficker, dia ini misalnya dia juga predator dan seterusnya. Social punishment bukannya itu juga sebuah pemberatan hukuman. Mikir kalau orang mau melakukan itu karena dia tahu bahwa anaknya, keluarganya, lingkungannya itu akan mengisolasi dia. Isu perdagangan manusia adalah isu nasional bahkan isu internasional yang harus ditangani secara serius, sehingga diharapkan bila ada sanksi sosial akan menghentikan praktik perdagangan manusia tersebut. Dari Jakarta, Drusela Benala, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Desa Melikan yang ada di Kecamatan Bayat, Kabupaten Jawa Tengah, memang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil gerabah. Namun ada yang berbeda ketika pertama menginjakan kaki di rumah Suharno ini. Karena mata pengunjung akan disuguhi jajaran rak yang penuh dengan gerabah warna-warni. Bukan sekedar warna-warni biasa. Karena gerabah yang ada di bengkel kerja sekaligus ruang pamernya ini memiliki motif batik. Berbeda dengan gerabah karya sebagian besar perajin di Melikan yang umumnya polos. Pembatikan dilakukan Harno dengan menggoreskan cat tembok pada produk gerabah yang sudah jadi secara manual. Setelah cat kering, barulah diglasir. Kolaborasi antara batik dan gerabah sehingga nanti hasilnya akan menjadi lebih baik, dan alhamdulillah kenyataan juga jadi lebih baik, harganya jauh lebih bagus dan memberikan kesejahteraan lebih pada saya. Jelas ya, karakter building ketemu, membentuk produk baru ketemu. Ya baru kali ini mas, tadi ya muter-muter kebetulan di sini kayaknya menarik itu.
lain dari yang lain. Harga yang dipatok tentu saja lebih mahal dibandingkan gerabah pada umumnya. Mulai ribuan hingga ratusan ribu rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Namun para pelanggan menilai wajar, mengingat nilai seninya dinilai baik. Kedepan, Harno berharap wisata di desanya turut berkembang, sehingga orang-orang bisa tahu bagaimana asyiknya membuat gerabah dan mewarnainya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bengkulu memang dikenal karena memiliki sejumlah flora langka. Salah satunya bunga bernama Rafflesia arnoldi, di mana bunga berukuran raksasa ini diperkirakan sejak sebelum 24 Desember telah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bukit Daun, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Keindahannya diperkirakan masih dapat dinikmati selama beberapa hari ke depan oleh masyarakat. Walaupun salah satu bunga telah terlihat menghitam karena sudah terlebih dulu layu. Namun dengan waktu yang bertepatan dengan musim libur, peristiwa ini menarik wisatawan, tidak hanya yang berada di sekitar Bengkulu, bahkan dari luar Sumatera. Seru, nggak sia-sia datang ke sini. Baru pertama ya Mbak? Pertama kali lihat. Selama ini belum cuma lihat foto. Cuma lihat foto di kalender sama di Google. Ini dalam rangka apa? Liburan atau memang sengaja ke sini? Liburan sengaja ke sini. Tahu-tahu kita pantau ke lokasi ini, bunganya udah mekar. Kalau untuk pengunjung sendiri yang sendiri dalamnya apa? Kalau untuk pengunjung sendiri ya walaupun ini awal-awal dari Natal dan Tahun Baru, kadang-kadang per hari itu belum nyampe lebih dari 50 orang belum. Peristiwa mekarnya bunga Rafflesia itu membuat masyarakat secara sukarela mendirikan tenda di sekitar lokasi. Karena menurut masyarakat setempat, apabila tidak dijaga selama 24 jam, kemungkinan bunga yang mekar tidak akan bertahan lama karena dirusak baik oleh tangan-tangan jahil ataupun hewan. Dari Bengkulu Tengah, Bengkulu, Abdurrahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.